Halo rakyat, bagaimana kabarnya? Keuangan dan percintaan Anda apakah masih aman dan harmonis? Ya, saya harap semoga seperti itu ya. Oke, di video perdana ini di channel Sutradara Gagal akan merangkum sebuah alur cerita film horor yang mana film ini masih hangat sekali karena dirilis oleh Mike Duncan pada tanggal 3 Maret 2020. Film ini pun dibintangi oleh sosok yang sangat menjiwai dalam peran perhororannya. Dia adalah Michael Luther alias Jenna, kemudian Scott Sutter alias Carl yang berperan sebagai rekan kerja Michael dari dinas sosial. Film ini menceritakan sosok bertopeng yang sangat misterius yang dimana mereka sangat mengincar sekali sosok orang yang telah menjadikan mereka jurik derep semua alias hantu. Siapakah dia yang diincar itu? Inilah dia, Don't Let Them In. Oke, yuk, kamera roll, action. Cut. Scene diawali dengan berfokus kepada seseorang perempuan yaitu Jenna serta rekan kerjanya Carl yang dimana mereka berdua adalah dinas sosial yang akan berkunjung sekaligus melihat keadaan salah seorang yang sudah direhabilitasi oleh mereka. Dan saat perjalanan mereka sudah begitu amat jauh dan memakan waktu yang lumayan berjam-jam, tiba-tiba sinyal GPS mereka hilang entah karena apa. Beruntung pada saat itu pun mereka bertemu dengan salah satu petugas di daerah tersebut. Dan saat mereka bertanya tentang tempat yang akan mereka tuju, si petugas itu pun malah menghulang. Dan hal itu cukup membuat saya suudon, pemirsa. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi yang mereka tuju, dan saat Carl, rekannya, melihat keadaan rumah tersebut, dia pun sempat berpikir bahwa mustahil sih ada orang ataupun makhluk hidup yang tinggal di sana, ya kecuali jurik derip, jurik jarian, babi ngepet, pocong, demit, kuntilanak, segala macam, anak tuyul. Nah, tak berserang lama, Jenna pun yang memiliki ketajaman indera penglihatan yang begitu sangat tajam, dia pun melihat sosok yang mengintip mereka dari tadi dari kaca jendela sebelah kanan. Anjing belelong. Dan Jenna pun yakin bahwa itu adalah David. Nah, sedikit penjelasan bahwa David ini adalah seseorang yang telah mendapatkan rehabilitasi dari dinas sosial. Entah karena hal apa ya, namun pastinya David telah mengalami gangguan mental. Dan itu pasti disebabkan oleh sosok misterius yang nanti kita akan ketahui siapa mereka sebenarnya. Nah, saat mereka sudah memasuki rumah tersebut, mereka melihat sifat David yang begitu sangat menganjingkan. Yang dimana si David itu sangat ketakutan sekali. Dan hal itu saya yakin pasti disebabkan oleh sosok misterius yang selalu mengintai dia, mengincar, bahkan akan membunuhnya. David, you don't have anything here to eat. We could sort something out for you. Singkat cerita, karena mereka sudah lumayan terlalu lama berada di rumah tersebut, mereka pun permisi kepada si David untuk pulang dan berencana akan segera kembali membawa persediaan makanan untuk si David bagong tersebut. Anjing ngenahin amat si David With some food. We can't have you going hungry out here until Monday. We'll just see ourselves out, okay? You take care. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si David malah mengarahkan senjatanya kepada mereka berdua dan melarangnya untuk keluar dari rumah tersebut dengan beralasan bahwa sosok misterius itu akan segera tiba dan membantai mereka semua tanpa tanggung-tanggung dan pilih kasih. Anjing pilih kasih. It's nearly time. They're coming. Who, David? Dan benar saja apa kata si David tersebut, beberapa sosok misterius itu pun berdatangan dan tampaknya mereka semua telah siap untuk membabi buta dan untuk menghajar ataupun membantai mereka semua. Dan tiba-tiba karena suasana yang begitu mencekam, ya akhirnya si Carl pun menikam si David karena jengkel mungkin melihat sikap si David yang beraktingnya terlalu berlebihan gitu bro. Namun tindakan si Carl itu malah membuat si Jenna marah karena Jenna sangat mengerti dan paham lah ya bahwa terhadap perasaan si David. Anjing belelok euy mau generasi teh. Dan saat mereka berdua pun sedang seru berdebat, tiba-tiba terdengar suara mobil di luar, entah siapa, namun Carl pun mencoba untuk melihatnya.
Dan ternyata ya itu adalah suara mobil dari petugas setempat yang mencoba untuk memeriksa keadaan mereka semua. Saat petugas tersebut berbincang-bincang dengan mereka, akhirnya petugas itu pun memutuskan untuk meminta bantuan keluar dari rumah tersebut serta mengajak Jenna untuk menemaninya, sementara Carl tetap tinggal di sana untuk mengawasi si David yang rada stres itu, pemirsa. Saat petugas itu keluar bersama si Jenna, tiba-tiba loh, sosok misterius itu pun muncul dan mencoba menyerang mereka. Duh, cik aing oge naon lah, belum pisan sih. Naon keluar-keluar atuh da. Sararieun plok. Ada hal yang mencurigakan, Carl pun mencoba untuk keluar dan memeriksa apa itu. Namun ternyata Carl menemukan mereka berdua alias petugas dan si Jenna sedang diserang oleh sosok misterius tersebut. Akhirnya mau tidak mau Carl pun harus menolong mereka semua. Ngeripukeun wae. Namun apa yang terjadi, pemirsa? Ya, lihat loh, petugas itu pun harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan sekali. Di mana petugas itu harus kehilangan kepalanya. Anjing, sadis dari sini nih aku mah lihatnya juga. Menghadapi situasi semacam itu, akhirnya Jenna dan Carl pun sempat adu mulut karena mungkin bingung bercampur takut dengan keadaan tersebut. Ya nggak maido sih, saya juga takut kalau seperti itu mah. Carl pun mengusulkan untuk menyerahkan si David bebenguk itu ke makhluk misterius itu, karena si Carl pun anjing aing sesirian. Karena si David memang sepertinya menurut Carl itu selalu diincar oleh si makhluk misterius itu, dan Carl berinisiatif seperti itu agar mereka selamat. Namun ternyata si Jenna tidak setuju dengan pendapat si Carl itu. Iya ya, bagaimana juga si David masih manusiawi ya, yang harus diselamatkan nyawanya gitu si Carl. Dan saat mereka terus untuk memikirkan cara bagaimana bisa terbebas dari makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu menyerang si Jenna dengan menjambak rambutnya sampai rontok. Ya enggak lah ya, masa sampai rontok, iklan sampo dong. Suasana pun semakin mengerikan, yang dimana itu cukup membuat saya dak dik duk der. Dan yang lebih menghororkannya adalah salah satu dari makhluk tersebut, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba masuk gitu ya, bisa masuk ke rumah tersebut dan mencoba untuk menyerang mereka. Namun tanpa berpikir panjang, akhirnya Carl pun tidak tinggal diam sebagai laki-laki yang memang berjiwa luhur serta penolong rajin menabung, pandai hemat pangkal kaya, sama seperti Om Rambo, yang akhirnya Carl pun langsung menembak makhluk tersebut. Namun anehnya apa yang terjadi coba? Makhluk itu malah tetap saja bisa berdiri dan dia kebal akan senjata. Tapi akhirnya dengan pukulan yang penuh dengan gergetan, Jenna pun memukul dia sampai itu tersebut tergelepak. Loh, mampus. Namun karena keadaan yang begitu sangat mencekam, semakin panas, akhirnya mereka pun stres dan mencoba untuk meminum Bicola sebagai penghilang rasa stres ya. Kemungkinan yang saya tahu sih Bicola itu yang mereka minum, tapi entah ale-ale atau torpedo gitu. Singkat cerita, saat mereka mencoba untuk menelusuri rumah tersebut berharap dapat solusi jalan keluar, tiba-tiba si David malah diserang. Anjing, si David nyinwai masalah dan dibawa oleh makhluk tersebut. Lu mantus lu, modar-modar. Mereka pun semakin gila dibuat oleh makhluk tersebut karena satu-satunya si David yang menjadi sahabat mereka di rumah tersebut malah harus dibawa oleh makhluk misterius tersebut. Dan itu cukup membuat saya semakin nggak tahulah, nontonnya juga takut. Saat mereka akan menuju ke sebuah ruangan, tiba-tiba si Carl pun diserang oleh makhluk tersebut. Namun akhirnya si Carl selamat karena ternyata si David bebenguk itu masih hidup ternyata dia, dan berhasil untuk membunuh si makhluk misterius tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun senang karena melihat si bebenguk David tersebut ternyata masih selamat alias masih hidup. Alhamdulillah ya.
Singkat cerita, mereka pun terus mencari jalan keluar tanpa lelah dan yakin bahwa mereka akan menemukan sebuah jalan ataupun solusi. Dan ternyata mereka pun menemukan sebuah ruangan yang cukup aneh dan ruangan itu begitu sangat menyeramkan. Ruangan tersebut seperti ruangan khusus dan digunakan untuk sebuah ritual. Ya, ternyata ruangan itu untuk pemujaan ritual iblis gitu. Model-model seperti itulah. Kalau di daerah Indonesia mah pemirsa itu tuh ruangan dukun gitu ya. Dan saat mereka mencoba menelusurinya, hal yang sangat di luar dugaan tiba-tiba seseorang memukul si Card yang dimana dia sampai jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Namun saat Card itu bangun dari pingsannya, ya alangkah terkejutnya Card dan sangat mengkorejatkan sekali menurut saya karena dalang dari semua ini adalah si Jenna, monyetnya yang sudah mempersiapkannya selama 15 tahun anjir. Trick or treat, Carl. All Hallows Eve, 15 years ago in this very room, we started something. Namun demi cicilan kreditan istrinya di rumah, dia pun berjuang untuk melawan dan berhasil kabur dan menyelamatkan si David. Si David diselamatkan ulah teuing. Saat mereka berdua sudah di luar rumah, tiba-tiba sosok misterius itu pun muncul. Namun hal yang sangat tidak diduga-duga alias tidak disangka-sangka, makhluk itu tersebut malah mengabaikan mereka berdua. Dan makhluk itu pun hanya fokus menyerang si Jenna, yang memang si Jenna ini nih dari dalangnya ini. Pembeliut. Saat Carl dan David naik ke mobil simpanan ayah si David di gudang, tiba-tiba si Jenna muncul dan ikut naik ke mobil tersebut sambil mengancam si Carl. Namun sosok makhluk misterius itu pun muncul mencoba untuk menghadang mereka semua. Namun Carl berhasil membunuhnya dengan menabrak gaspol makhluk tersebut. Anjir, ya. Dan saat berada dalam perjalanan, mereka pun mengalami sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan si bebenguk David tewas. Saya kasihan juga. Saat Carl sadar dan mencoba akan mengambil senjata dari tangan si Jenna, tiba-tiba ya si Jenna itu pun ternyata masih hidup dan mencoba untuk mengejar si bebenguk Carl itu. Karena rewas alias kaget, si Carl pun langsung turun dan mencoba kabur. Namun ternyata Jenna yang dikuasai oleh amarah yang begitu sangat dalam terhadap si Carl, dia pun akhirnya mencoba untuk mengejar si David dan terus untuk memburu si David sampai si David lagi si Carl, maksudnya pemirsa, aduh maaf nih balelol, malumlah sutradara gagal namanya juga, jangan marah ya. Dan aksi kejar-kejaran pun tak bisa terelakkan lagi saat Carl mencoba sembunyi, sosok misterius itu pun datang. Dan akhirnya ya ternyata sosok itu hanya mengincar si Jenna yang telah menjadikan mereka semua jurik jarian. Dan Jenna pun harus tewas di tangan makhluk tersebut. Nah lo mampus, makanya jangan bersekutu dengan iblis, tahu nggak? Setelah makhluk itu membunuh si Jenna, mereka pun pergi tanpa pamit, apalagi mengucapkan assalamualaikum. Singkat cerita, pagi pun tiba. Carl melihat Jenna yang sudah tewas dengan matanya menghilang satu. Duh, kasihan juga ya. Carl pergi dari hutan tersebut, mencoba kembali ke mobil dan melihat mayat si David serta mengambil minuman yang ada di mobil tersebut. Ya, ternyata bawa minuman juga, sempet-sempetnya dikejar juri bawa minuman, coba. Singkat cerita, terlihat Carl sedang duduk di pinggir jalan. Tak lama datanglah sebuah mobil yang berhenti di hadapannya. Dia pun langsung naik ke mobil tersebut. Setelah masuk, Carl mengucapkan terima kasih kepada si supir yang telah bersedia mengizinkannya ikut. Namun hal yang tak disangka-sangka, ternyata anehnya si supir itu pun matanya hilang satu. Dan film itu harus tamat ending yang cukup mendapitkan. Ya itulah pemirsa ya, sahabat dimanapun Anda berada, para rakyat Indonesia yang mudah-mudahan selalu baik. Itulah alur cerita film dari film horor ya yang berjudul Don't Let Them In, yang dimana dirangkum oleh saya sendiri, nulis narasi sendiri, harus ngedit sendiri. Dan ya pokoknya berjuang sendirilah, tidak ada yang menemani begitu. Mohon maaf apabila dalam membawakan naskah dan membacakan narasinya banyak yang salah dan banyak bahasa yang tidak dimengerti oleh pemirsa. Ya namanya juga sutradara gagal. Mohon maaf lahir dan batin. Belum lebaran. Plok.